Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah kesaksian saya pada video yang lalu yang sudah saya sampaikan. Akan saya teruskan seperti apa hal-hal yang saya alami setelah itu. Jadi kemarin saya tiba pada cerita di mana saya sedang diperlihatkan penglihatan tentang sawah yang luas dengan padi yang baru tumbuh, menghijau sampai di kaki langit. Dan kemudian yang kedua, saya diperlihatkan melihat sungai yang itu adalah sungai kasih Allah kepada kita, kepada saya. Nah, posisi saya pada saat melihat sungai itu, saya menatap pohon-pohon yang ada di sebelah sungai itu dalam posisi kepala yang seperti ini ya, karena pohon-pohon itu sedikit agak tinggi-tinggi juga ya, dan agak lurus-lurus begitu. Saya melihat seperti ini, dan penglihatan itu lewat, saudara, ya, kembali pada posisi di mana saya sedang berada di tempat saya duduk di atas jendela ya. Dan posisi saya itu masih pada posisi yang pertama, menatap ke atas seperti ini. Ya, ketika saya mendengar suara yang mengatakan, angkatlah mukamu. Saya mengangkat muka saya begini dan saya kembali pada posisi yang seperti itu. Seperti ini. Dan kemudian sosok yang berdiri di depan saya dengan jubah putih yang panjang itu, saya menatap ke arah wajahnya, tetapi saudara, saya dikasih melihat di bagian sebelah sini ya, sebelah sini, bagian samping daripada kepalanya, saya melihat itu rambut yang bergelombang, ya, bergelombang dan warnanya sangat putih sekali dan sangat indah sekali, putih mata, sangat indah sekali, bergelombang sampai di sini. Dan di sekitar kepalanya di sini ada cahaya-cahaya pelangi yang memancar begitu ya, kuning, merah, hijau, biru, ungu, itu memancar seperti itu, memancar di sekitar ya. Tapi saya hanya bisa melihat di bagian kepalanya, di samping rambutnya di sini saja. Jadi saya tidak bisa melihat mukanya seperti apa, saya tidak bisa melihat, tidak diizinkan melihat. Jadi pertama tadi saya hanya bertemu mata dengan mata, dan kemudian saya mengalami hal-hal yang sudah saya ceritakan pada video saya yang pertama. Dan selanjutnya saya melihat bagian samping dari kepala dari sosok yang berdiri di depan saya dengan jubah putih. Jubahnya putih ya, kelihatan di sini jubah yang putih dengan rambut yang putih dan sangat indah ya, saudara. Dan kemudian saya menatap kepada rambut yang indah itu dan kepada pelangi-pelangi itu dengan terpesona dan dengan terheran-heran. Saya melihatnya seperti itu. Kemudian saya kembali diarahkan kepada posisi kepala saya ketika pertama kali membaca buku tadi ya. Jadi saya melihat ke bawah seperti ini. Saya melihat seperti ini. Dan kembali saya melihat sosok jubah putih itu berdiri di samping sebelah kiri di sini. Berdiri di samping kiri di sini, samar-samar saudara ya, samar-samar saya melihat jubah putih yang panjang itu. Saya melihatnya itu tentu saja dengan mata rohani ya, bukan dengan, tapi mata jasmani saya juga memang terbuka, dan saya melihat dengan mata jasmani dan mata rohani juga seperti itu ya. Tapi tentu saja kalau alam supranatural kita melihatnya dengan mata rohani. Nah, sosok itu berdiri di samping sebelah sini saudara ya. Saya melihatnya seperti ini. Dan kemudian saya melihat satu tangan yang dijulurkan begitu keluar, satu tangan keluar begitu sambil memegang jepitan saudara ya. Mungkin kita pernah melihat biasa tukang-tukang sate kalau membakar sate gitu, itu ada jepitan-jepitannya ya, untuk angkat bara, pindah bolak-balik masakan dan sebagainya.
Saya kasih contohnya seperti ini saudara ya. Apa yang saya lihat dari sosok tangan yang diulurkan itu, dia memegang cupit ya. Saya katakan cupit karena dia seperti ini ya. Dia seperti alat ini ya. Nah, kira-kira seperti ini panjangnya. Jadi sambil dia memegang alat cupit seperti ini, di ujung di sini dia menjepit sesuatu ya. Menjepit sesuatu yang saya tahu adalah sebuah bara yang sebesar ini saudara, bara yang menyala-nyala, merah menyala ya, dijepit di antara jepitan seperti ini ya. Dan kemudian ini diarahkan ke dada saya, di sini. Dengan tangan itu diarahkan ke dada saya, dan bara yang menyala-nyala itu diletakkan ke dalam hati saya. Ya, saya menunduk begini dan saya masih bisa melihat bara itu masuk ke dalam hati saya. Dan saudara, dia berfungsi, dia seperti mesin cuci begitu ya, dia berbunyi, dia mencuci bersih hati saya. Berbunyi seperti itu. Jadi bara itu dia membongkar hati saya dan membersihkan segala sesuatu yang ada di dalamnya itu, dibersihkan, dibakar dan bersihkan. Kira-kira dalam waktu setengah menit atau 1 menit lah begitu kira-kira. Kemudian saya dalam posisi yang terdiam dan melihat seperti ini. Kemudian bara itu ya di dalam hati saya itu dia naik saudara ya, naik melewati tenggorokan saya ini dan terus masuk ke dalam pikiran saya, otak saya ya, masuk ke dalam otak, masuk ke dalam pikiran saya ya. Ketika bara itu sampai ke dalam otak pikiran saya, di situ dia putar lagi seperti mesin cuci. Apa yang terjadi? Semua pikiran-pikiran saya, beban-beban pikiran, beban-beban hati yang begitu sangat berat ya, itu diangkat semua, itu dibuang semua, itu dibebaskan semuanya. Sehingga saudara, saya merasakan hati saya itu menjadi penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan rasa plong yang luar biasa saudara, yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Jadi apa yang bisa saya katakan adalah bahwa pada saat itu saya bisa merasakan sedikit dari surga yang sangat indah, yang sangat penuh dengan sukacita yang luar biasa saudara ya. Jadi kemudian saya bisa jelaskan tentang bara dan jepitan ini. Kemudian ketika saya mempelajari firman Tuhan di waktu-waktu yang akan datang, saya mendapati bahwa di dalam Keluaran pasal yang ke-27 ayat yang ketiga itu ada di situ ya saudara. Jadi saya akan membacakannya untuk kita juga. Sejudulnya ya adalah mengenai mezbah korban bakaran. Juga harus engkau membuat kuali-kualinya, tempat menaruh abunya, dan sodok-sodoknya, dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya, dan perbaraan-perbaraannya. Jadi ada bara di situ dan ada sodok, ada garpu ya. Itu dijelaskan di dalam kitab Keluaran tentang mezbah korban bakaran. Nah, ada satu ayat lagi yang saya dapati itu di dalam Ibrani pasalnya yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita Bapak Ibu ya. Ibrani pasal yang ke-9 dengan judul Tempat Kudus di Bumi dan di Surga. Ya. Pasal yang ke-4, saya akan singkat saja ya Bapak Ibu ya. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas. Saya akan mulai dari pasal yang ketiga ya. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Ya. Di situ, di tempat maha kudus ya, terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas. Jadi mezbah pembakaran ukupan ini tempatnya di
ruang Maha Kudus. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi apa yang saya alami tadi, saya berpikir bahwa saya berada di ruang Maha Kudus, di mana satu proses dilakukan terhadap saya dengan mengambil perbaraan ini dari ruang mezbah di ruang Maha Kudus dan diletakkan di dalam hati saya dan terus ke dalam pikiran dan otak saya, sehingga itu membaharui saya dari dalam, membaharui pikiran saya, membaharui hati saya, membaharui jiwa saya, dan itu sangat mengubahkan hidup saya dalam perjalanan saya ke depan, dari saya muda bahkan sampai hari ini. Puji Tuhan. Ya saudara, ya kemudian setelah proses itu selesai, saudara, kemudian apa yang terjadi? Sosok yang tadinya ada di sebelah kiri saya, itu sudah berada di sebelah kanan saya. Ya. Dan sebelum ia pergi, ia menunjukkan sesuatu kepada saya yang membuat saya yakin siapa dia sebenarnya. Karena hanya ada satu orang dengan identitas yang seperti itu. Apa yang ditunjukkan kepada saya? Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya menatap kepada sosok yang ada di samping saya itu. Dan rupanya sebelum dia pergi, dia menunjukkan telapak tangannya kepada saya. Seperti ini, saudara. Diulurkan kepada saya seperti ini. Dan saya melihatnya begini ya, di samping sebelah sini. Saya melihatnya dan saya bisa melihat bekas luka di sini, saudara, Bapak, Ibu. Bekas luka yang berwarna coklat. Ya, saya menatapnya. Dan saya tahu siapa dia. Setelah saya menatap itu, kemudian sosok ini melangkah satu langkah ke belakang dan kemudian dia raib, menghilang, saudara ya. Saya tahu bahwa dia adalah Tuhan Yesus. Dia tidak menyebutkan namanya, tetapi apa yang saya tahu dari saya kecil sekolah minggu sampai saya dewasa, saya tahu satu nama, bahwa dia adalah Tuhan Yesus. Entah nanti di dunia baru, bumi langit baru dan bumi baru, mungkin namanya akan seperti apa kami tidak tahu, tapi satu hal yang saya tahu sepanjang saya hidup, namanya adalah Tuhan Yesus yang punya tangan yang luka. Dia yang dipaku di kayu salib. Dia yang menderita di kayu salib. Dia yang mengorbankan dirinya, merelakan dirinya, mati di kayu salib, mencurahkan darahnya. Untuk apa? Untuk keselamatan kita. Untuk mengubahkan batin hati nurani kita, manusia yang lama itu menjadi manusia yang baru, sehingga kita dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, setelah itu terjadi, saya tadinya duduk, saya katakan di atas jendela ya. Jadi jendela seperti apa saya duduk? Jadi kami di rumah itu dulu punya jendela yang orang istilahnya adalah jendela kebaya. Jadi bisa dibuka dorong gini. Ya, saya masih gadis pada waktu itu. Dan saya melompat dan saya naik duduk di atas jendela itu. Dengan kaki yang menggantung sekitar 30 cm. 50 cm. Setengah meter ya Bapak Ibu ya. Menggantung seperti ini, kaki saya menggantung. Nah, setelah itu saya tersadar dan saya tahu bahwa saya mengalami hal-hal yang luar biasa, lawatan Tuhan baru saya terjadi kepada diri saya. Lalu saudara, Bapak, Ibu, saya melompat turun dari jendela. Apa yang terjadi, Bapak, Ibu? Ternyata kaki saya antara menginjak lantai dan melayang. Bagaimana itu terjadi, Bapak, Ibu? Izinkan saya menceritakannya selanjutnya di dalam video saya yang berikut yang akan datang nanti. Kiranya kesaksian saya ini
meneguhkan hati kita, meneguhkan iman kita di hari-hari yang terakhir ini untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Apa yang saya alami dulu itu pada saat saya berusia 21 tahun ya, belum lama lulus dari sekolah lanjutan atas, dan penyertaan Tuhan itu melalui kehidupan saya itu mujizat-mujizat terjadi dengan luar biasa. Hingga hari ini saya berkesempatan menyaksikannya sesuai dengan perkembangan zaman. Sudah ada YouTube pada hari ini. Dan saya berharap akan ada banyak orang yang menonton dan melihat dan menyaksikan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang nyata, saudara. Ya, jadi alam roh yang saya lihat itu, diizinkan melihat itu, ya, bukannya kita melihat seperti apa, tapi itu dalam hitungan detik, saudara ya. Kita lihat sesuatu, kemudian kita kembali ke dunia nyata, seperti itu. Kalau yang saya alami tadi itu memang cukup lama, tapi untuk selanjutnya saya melihat hal-hal yang banyak ya. Saya melihat banyak hal yang dibukakan oleh Tuhan mata saya dalam waktu yang sekejap saya lihat, kemudian kembali lagi ke alam nyata. Apa yang terjadi saya akan ceritakan nanti dalam video saya akan datang. Ya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas like dan subscribe-nya, komennya. Kiranya video ini dapat semakin disebarluaskan supaya banyak orang diselamatkan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Amin. Shalom.